Saya di sini akan menjelaskan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi, proses perubahan kondisi perekonomian sesuatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi ada 5. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, jumlah dan mutu penduduk. Ketiga, barang-barang modal dan teknologi. Keempat, manajemen. Kelima, kewirausahaan. Teori pertumbuhan ekonomi ada 4. Yang pertama, teori merkantilisme, teori klasik, teori neoklasik, dan teori historis. Teori merkantilisme, menurut ahli merkantilisme, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pemerintahan perdagangan internasional. Teori aliran klasik, pertumbuhan penduduk, Adam Smith, dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. David Ricardo, pertumbuhan penduduk yang besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah penurunan dan perekonomian menjadi stagnan. Teori aliran neoklasik 1. Hardo Domar, syarat dapat pertumbuhan ekonomi negara dapat berkembang secara jangka panjang adalah perlunya adanya pembentukan modal atau investasi. 2. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Ketiga, Robert Slow, pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil output. Teori aliran historis Ferry-Dorchalis, pertumbuhan ekonomi dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Bruno Hindrogen, pertumbuhan ekonomi dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat. Karl Boyer, pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari perhubungan antara produsen dengan konsumen. Warner Sobrett, pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Teori aliran historis, menurut Rostom dalam bukunya yang berjudul The Growth, membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi. 5 tahap itu adalah: 1. Tradisional, 2. Transisi, 3. Lepas landas, 4. Menuju kematangan, 5. Konsumsi tinggi. Perhitungan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun, produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional (GNP atau GDP) pada tahun itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rumus: PS sama dengan GNP tahun sekarang dikurang GNP tahun lalu dikali 100% dibagi GNP tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi ini bisa jadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Sabrina Dianindita dari kelas 11 IPS 5 ingin mempresentasikan tentang metode perhitungan. Pengertian metode perhitungan pendapatan nasional melalui 3 pendekatan. Hasil perhitungan pendapatan nasional tergantung pada metode atau pendekatan yang digunakan. Ada 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi yaitu dengan menjumlahkan nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau dengan menjumlahkan secara keseluruhan nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Rumusnya P1 kali Q1 plus P2 kali Q2 plus P3 kali Q3 plus PN kali QN. Terus pendekatan pendapatan yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan atas faktor produksi sebagai berikut: upah atau gaji sebagai penerimaan bagi tenaga kerja
Kedua, sewa sebagai penerimaan bagi pemilik properti. Bunga sebagai penerima bagi pemilik modal. Laba sebagai imbalan atas kerjanya sebagai perusahaan yang di dalamnya. Rumusnya W itu upah, itu kan sewa, I itu bunga, P itu laba, profit. C. Pendekatan pengeluaran, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Rumusnya Y sama dengan C plus 1 plus G plus X min M. Keterangannya, C itu pengeluaran masyarakat atau konsumen. I itu tadi I ya. Pengeluaran perusahaan. G itu pengeluaran pemerintah. X itu ekspor. M itu impor. Terus pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu, atau pendapatan per kapita dapat juga diartikan sebagai nilai atau jumlah suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Secara matematis, pendapatan per kapita dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendapatan per kapita PDB sama dengan pendapatan nasional bruto PNB per jumlah penduduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian pendapat nasional. Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Masyarakat pelaku kegiatan ekonomi akan terus berusaha memperoleh pendapatan untuk memenuhi semua kebutuhan sehingga menjadikan masyarakat makmur. Jika seluruh pendapatan atau pengeluaran dilakukan pelaku ekonomi di dalam suatu negara dijumlahkan, maka akan terbentuklah pendapatan nasional. Besarnya pendapatan nasional ditentukan oleh jumlah produk yang dihasilkan oleh para pelaku ekonominya. Pada konsep pendapatan nasional, kegiatan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional dapat diartikan dari 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Dengan demikian, pendapatan nasional mempunyai peran penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. 2. Manfaat pendapatan nasional. Manfaat dari mempelajari pendapatan nasional yaitu sebagai berikut. 1. Mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. 2. Membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. 3. Membandingkan perekonomian antar negara di dunia. 4. Pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. B. Produk nasional bruto atau PNB. Seluruh produk barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara nasional, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Produk nasional neto atau net national product adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun. Untuk menghitung NNP adalah produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan. D. Pendapatan nasional bersih atau net national income. Untuk mengetahui besarnya NNI, yaitu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. E. Pendapatan perorangan atau personal income adalah
seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan nasional merupakan pendapatan F. Pendapatan bebas atau disposable income. Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposable. Konsep-konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau PDB, Gross Domestic Product atau GDP, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan.